Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran mahasiswa. Pada hari ini kita diskusikan tentang persiapan untuk menghadapi ujian tengah semester. Untuk materi-materi ini adalah materi pertama sampai yang ketujuh, gitu ya. Dan kita review kembali bahwa mata kuliah metodologi penelitian ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Kita coba diskusikan tentang ilmu. Kalau dilihat dari definisi, ilmu adalah sebagian pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, syarat tertentu, rasional, empiris, universal, objektif, dapat diukur, terbuka, dan dapat dibuktikan. Sangat sederhana ya sebenarnya ilmu itu. Kalimat ujungnya dapat dibuktikan. Jadi sebagian pengetahuan yang dapat dibuktikan. Nah, ini juga harus dipahami oleh seluruh mahasiswa dalam mata kuliah metodologi penelitian. Berikutnya adalah kita lihat pengetahuan. Pengetahuan itu adalah definisi yang sangat sederhana juga. Pengetahuan adalah hasil keingintahuan segala perbuatan atau usaha manusia untuk memahami objek yang dihadapinya. Pengetahuan merupakan segenap apa yang diketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya ilmu. Jadi sangat sederhana ya. Nah, berikutnya adalah kita harus melihat dari mana sih sumber-sumber pengetahuan itu. Nah, ini kita lihat. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu dan merupakan ciri khas manusia. Sumber pengetahuan adalah empirisme, rasionalisme. Ini harus secara empiris harus dibuktikan. Tentu didukung oleh fakta empiris. Begitu ya. Selanjutnya intuisi. Intuisi manusia dapat diperoleh pengetahuan secara tiba-tiba. Dadakan begitu ya. Jadi intuisi. Jadi setiap manusia kodratnya adalah memiliki intuisi yang kadang-kadang diperoleh secara tiba-tiba. Kita tidak bisa pungkiri ya, intuisi itu berpengaruh pada individu, begitu kan ya. Selanjutnya kita melihat bahwa pengetahuan itu juga hakikatnya didukung oleh kebenaran ilmiah. Karena kita bicara adalah metodologi penelitian, tentu ada beberapa teori-teori dasar yang juga harus menjadikan landasan cara pandang kita, cara pandang Anda mahasiswa, apa sebenarnya teori itu kebenaran itu. Tentu beberapa deskripsi ini sangat ringkas gitu ya. Teori kebenaran saling berhubungan atau mungkin koherensi teori of truth gitu ya. Berikutnya teori kebenaran saling berkesesuaian, korespondensi teori of truth. Selanjutnya teori kebenaran inherensi teori of truth. Dan berikutnya teori berdasarkan arti, semantik teori of truth ya. Dan teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran non-deskripsi, dan juga teori kebenaran logik yang berkelebihan. Nah, ini juga harus beberapa kebenaran-kebenaran ilmiah yang bisa menjadikan dasar cara pandang kita, cara pandang Anda membuktikan secara ilmiah. Gitu kan. Ada beberapa yang harus betul-betul dipelajari, dimaksimalkan, dan dipahami, begitu ya, dipahami. Nah, berikutnya adalah kita melihat kalau kita bicara kebenaran, maka ada beberapa yang bisa dibedakan, gitu ya. Kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan, jenis pengetahuan yang dibangun, begitu ya. Pertama adalah karakteristiknya pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah ordinary knowledge atau common sense knowledge. Nah, ini perlu, begitu ya, pengetahuan biasa. Berikutnya adalah pengetahuan secara ilmiah. Apa itu? Pengetahuan secara ilmiah adalah pengetahuan yang telah menetapkan objek yang khas atau spesifik
dengan menerapkan metodologi yang telah mendapatkan kesepakatan para ahli. Ya. Berikutnya adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ini adalah jenis pengetahuan yang pendekatan melalui metodologi pemikiran filsafat. Sangat realistis begitu ya. Berikutnya tentang pengetahuan agama. Ini bersifat dogmatis ya, selalu kadang-kadang dikaitkan dengan keyakinan. Tentu dasarnya pernyataan-pernyataan dalam kitab suci. Kalau kita mungkin dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis begitu kan ya. Itu tidak bisa dihindari. Karena dengan keyakinan kita bisa memahami berbagai hal. Pengetahuan agama ini betul-betul sangat signifikan begitu ya. Bagaimana kira-kira bahwa keyakinan seorang itu dipengaruhi oleh beberapa kebenaran yang ada di kitab suci. Kalau kita tentu memahami Al-Quran dan Al-Hadis, gitu ya. Nah, ini kita lihat. Berikutnya adalah beberapa karakteristik metode penelitian ilmiah, karakteristik metode ilmiah, karakteristik karya tulis ilmiah, types of studies used to do research, begitu kan, different style of research, important arguments in research, gitu ya. Jadi emang betul-betul urutan-urutan ini saya berharap bahwa saudara sudah di luar kepala, begitu ya. Beberapa teori-teori yang sudah diberikan di awal itu menjadikan bahan yang bisa memaksimalkan cara pandang Anda dalam melakukan penelitian ilmiah. Berikutnya etika dalam melakukan penelitian, ya, basic research dan applied research. Ini juga menjadikan dasar-dasar bagi kita yang akan melakukan penelitian secara ilmiah. Jadi mahasiswa itu mulai D3, D4, ya, S1, S2, S3 kaitannya selalu dengan metodologi penelitian ilmiah. Karena kita di kalangan akademik begitu ya, yang secara formal transfer of knowledge-nya begitu pada perguruan tinggi tentu para mahasiswa harus menggunakan beberapa referensi yang begitu banyak sekali tentang metodologi penelitian. Jadi saudara boleh mengadopsi dari teori siapa saja, referensi dari buku siapa saja, itu bisa dimaksimalkan begitu kan ya. Yang penting adalah karakteristik ilmiah itu tidak bisa dihindari bagi kita di dalam melakukan penelitian ilmiah. Jadi memang luar biasa dan kepada mahasiswa mungkin sangat beruntung begitu ya, bisa menerima transfer of knowledge dari dosen langsung, berdiskusi begitu ya, direct langsung, apa kira-kira yang menjadikan dasar dalam melakukan penelitian ilmiah. Nah, berikutnya adalah kita melihat tentu kaitan-kaitan dari penelitian ilmiah ini, kalau kita lihat dari pertemuan pertama sampai yang ketujuh itu adalah pertama yang diperhatikan di dalam penelitian ilmiah ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan. Yang pertama. Yang kedua adalah di dalam penelitian ilmiah juga harus jadi perhatian adalah adanya fungsi teori. Ya. Berikutnya dalam penelitian ilmiah juga ada yang harus dijadikan perhatian adalah karena kita bicara dasin madasolen itu ingin melihat begitu ya adanya perbedaan begitu, tentu harus ada fakta, data dan fenomena. Ini tidak bisa dihindari begitu kan ya. Berikutnya dalam penelitian ilmiah juga harus menjadikan perhatian adalah ada nggak hubungan teori dengan variabel penelitian yang kita rencanakan begitu ya. Karena tidak bisa dilakukan secara tidak ilmiah begitu ya. Jadi betul-betul kaidah ilmiahnya harus menjadikan frame begitu ya. Frame-nya harus jelas gitu. Berikutnya dalam penelitian ilmiah juga harus jadi perhatian adalah adanya etika dalam penelitian ilmiah. Ini jadi perhatian juga, etika. Jadi nggak bisa kita semau kita begitu ya, nggak bisa. Berikutnya dalam penelitian ilmiah juga harus jadi perhatian adalah ada beberapa karakteristik metode ilmiah. Nah ini ya, jadi urutan-urutan ini sangat jelas. Tinggal Anda sebagai mahasiswa memaknai bagaimana karakteristik dari semua yang saya sampaikan itu menjadi bagian tidak terpisahkan bahwa kalau besok saudara menulis karya-karya ilmiah,
tentu ini sudah bisa menjadikan dasar begitu ya. Dan nah ini kita lihat berikutnya. Tentu beberapa pengertian saudara persiapkan begitu bagaimana tentang proposal penelitian, manfaat proposal penelitian, dan bagaimana juga sistematika proposal penelitian. Nah ini yang perlu. Jadi di dalam penulisan ilmiah itu saudara tidak bisa dihindari bahwa karakteristik penulisan ilmiah itu sudah ada frame-nya dan program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu juga memberikan semacam buku pedoman begitu ya. Itu biasanya sudah mengarah kepada bagaimana mahasiswa membuat proposal penelitian yang dipersiapkan untuk membuat kalau S1 skripsi, kalau S2 tesis, dan kalau S3 disertasi. Jadi proposal penelitian ini sangat perlu, sangat penting gitu ya. Dan ini adalah bagian daripada wajah kita bagi orang yang akan melakukan penelitian. Jadi tidak main-main, proposal penelitian orang akan melihat bahwa oh inilah wajah kita begitu yang kita buat. Nah ini beberapa persiapan tentu yang harus saudara pelajari, evaluasi tentang untuk pelaksanaan ujian tengah semester. Ya jadi mulai slide pertama tadi sampai terakhir ini bisa saudara gunakan begitu kan ya. Tentu ada beberapa referensi daftar pustaka yang digunakan, saudara bisa membaca dan banyak juga buku-buku begitu ya tentang penelitian metodologi penelitian ilmiah. Jadi saudara ada beberapa textbook, ada beberapa para pemikir, para penulis ya yang sudah membuat karya-karya ilmiah yang luar biasa, membantu memberikan ilmunya, transfer of knowledge secara gratis kepada Anda semua. Baik ya, jadi ini menjadi bagian daripada persiapan Anda untuk mempelajari ujian tengah semester. Tentu ini harus betul-betul dicermati, mempersiapkan diri begitu. Ini sebagai dasar untuk materi setelah UTS akan kita lanjutkan begitu kan ya. Pertemuan berikutnya sampai pada akhir nanti menjadi materi UAS begitu. Baik, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Bila ada kekurangan, saudara bisa menghubungi saya nanti ya. Terima kasih. Dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.